asma-Nya dan mengagungkan kesempurnaan dari sifatnya. Juga senantiasa dengan mengingat-ingat nikmat itu betul-betul daripadanya. Maka mudah-mudahan dengan dua hal tadi mampu mendekatkan makom kita di hadapannya dengan mudah-mudahan dimasuk ke dalam abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam dilimpahkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Kesempatan pagi ini saya mukadimai dengan kalimatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menasihatkan kepada kita, kun indallahi khair. Jadilah Anda di hadapan Allah itu orang yang baik. Berusahalah menjadi dalam kacamata Allah, dalam pandangan Allah itu adalah makhluk yang baik. Kalimat kedua, wa kun inda nafsika syarran. Tapi jadilah engkau dalam pandangan dirimu itu adalah orang yang tidak baik. Kalimat ketiga, wa kun inda nasi khairan. Tapi jadi dan juga berusaha jadilah menjadi dalam pandangan manusia, dalam pandangan khalayak ramai itu Anda adalah orang yang baik. Tiga tadi mudah-mudahan jadi bahan mengenai kesempatan pagi ini. Jadi yang pertama bahwa kita bagaimana caranya berusaha untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Per pribadi kita itu Allah melihat diri kita itu dalam pandangan ridho. Ya. Allah melihat keluarga kita itu dengan pandangan ridho. Sehingga ketika kita makhluk yang diridhoi oleh Allah, sehingga ketika kita makhluk yang keluarga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan, ketenangan dan kebahagiaan akan didapatkan. Namun, ya, selanjutnya wa kun inda nafsika syarran, jadilah engkau dalam pandangan dirimu, pandangan matamu itu engkau adalah orang yang belum baik. Karena siapa yang merasa dirinya sudah baik, itu aslinya yang baik itu baru perasaannya, aslinya belum baik. Namun dia merasa baik, lah merasa baik itulah yang bermasalah. Yang ketiga, kun indan nasi khair. Jadilah kau dalam pandangan khalayak, dalam pandangan manusia itu adalah orang yang baik. Itu letak keberhasilan kita. Ketika kita di pandangan Allah itu baik, maka di pandangan manusia juga baik. Maka kebaikan kita itu harus ada yang memberikan kesaksian. Selama belum ada orang yang memberikan kesaksian kebaikan kita, maka kita memang belum baik betul asli. Maka Rasulullah SAW itu ketika belum diangkat menjadi Rasul, beliau itu sudah bergelar alami. Teman maupun lawan, kawan maupun lawan itu semuanya mengakui akan kesalehan beliau. Karena memang beliau diakui sejak kelahirannya, bahkan sebelum lahir itu sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Maka beliau berkata Al-Mustafa, manusia yang dipilih oleh Allah. Nama sudah dipilihkan nama yang terbaik, nasab dipilihkan dari nasab yang baik, ya. Kemudian dari sisi yang masuk ke dalam jasad beliau adalah sesuatu yang baik pula. Maka orang yang makanannya itu makanan yang baik, maka akan menjadikan amal-amal yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, kalimat yang keluar baik, akhlak sehat itu juga baik. Namun ketika orang itu makanannya yang haram, itu akhirnya ya kita bisa mencermati dan kita harus senantiasa berusaha menghayati ayat-ayatnya Allah itu. Orang itu ketika tidak baik, orang kafir, orang yang di sana banyak dosa itu
akhirnya kalimat yang keluar itu juga kalimat yang tidak baik. Jika dia suka melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, beramal juga tidak baik. Rapi nak dirumah, rapi nak dirasanya, rapi nak disawang. Maka kun dan nasi khair, jadilah engkau di hadapan manusia itu orang yang baik. Maka mari berusaha jadi orang yang baik dengan senantiasa merasa belum menjadi baik. Oke, itu mukadimah. Dan sebagai pengantar, dia mukadimah, pembuka, pengantar. Mari saya mendapatkan pertanyaan di grup yayasan, di grup apa itu, ada pertanyaan menarik. Pertanyaan kita sepele ini karena ternyata itu rawani jawab. Jawab jadi ini rawani jawab. Pertanyaannya, mohon bantuan jawaban bagaimana hukumnya memungut atau muwana ya, mengambil anak angkat tetapi anak itu hasil zina. Ribut, itu dengan asal boleh anak kamu. Ketika boleh, maka juga harus ada dalil dan hujah. Ketika mengatakan tidak boleh, juga harus ada hujah. Maka ketika ada permasalahan di lapangan, pertama kali yang kita lakukan itu dipisahkan. Ini urusan ibadah atau urusan muamal? Ketika urusan ibadah, kalau dalam kaidah urusan ibadah itu kan al-aslu fil ibadati haram, asli ibadah itu haram. Sampai nanti ada ketemu dalil yang memerintahkan. Maka para pelaku bid'ah itu sudah kurang gaya. Kalau saya ada dalilnya pirang-pirang berarti dilakoni, saya ada dalilnya kadang-kadang mau dilakoni. Yang kedua, ketika di sana adalah urusan-urusan muamalah, kalau dalam bahasa lain itu adalah wal aslu fil ghairi ibadah al-ibahah. Nah, urusan selain ibadah aslinya boleh. Ya. Namun ingat, kebolehannya di sini dengan catatan. Jadi ketika kita mengangkat anak angkat, jadi tidak ada urusan dengan apakah dia anak, tidak ada istilah haram gitu. Tidak ada istilah haram, itu tidak ada. Itu kalimat yang terlalu tajam bahasanya. Ya, anak haram itu tidak ada. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan suci. Maka tinggal orang itu seperti apa yang haram itu perbuatan orang tuanya itu. Nah, maka satu, dia halal ataupun boleh untuk diambil. Ini boleh. Ini catatan yang pertama. Nanti ketika yang diambil itu adalah laki-laki, anaknya yang diambil tadi. Namun ingat, nanti ketika dia sudah balik, maka ibu angkatnya sama saudara perempuan angkatnya itu bukan mahram. Bukan mahram. Dibedakan mahram dengan muhrim dulu itu. Bagaimana saya mendapatkan pertanyaan? Saya bedanya mahram kalau muhrim. Oh, itu dua. Kalau mahram itu dari kata-kata haram, maknanya sesuatu yang tidak boleh. Kalau muhrim itu dari kata-kata ihram. Ihram itu adalah, muhrim itu adalah orang yang berpakaian ihram, mau melaksanakan umroh maupun melaksanakan haji, pakaian mulia, pakaian yang di sana tidak berjahit. Nenek muhrim, maknanya mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, jadi ketika anak yang dipungut tadi itu adalah perempuan, maka dengan ibu angkatnya dan saudara perempuan angkatnya itu orang lain. Mahram, dia bukan mahram. Namun yang diangkat itu anak perempuan dengan bapak angkatnya dan saudara laki-laki angkatnya itu juga orang lain. Maka repot, iya repot. Boleh tapi repot. Repotnya kita saja, istri-istri kita itu ketika di rumah itu ya, itu biasa kalau tidak ada orang lain kan dasar bundir itu kan nggak masalah, kan orang cendak ya apa-apa. Tapi kalau ada orang lain kan jadi masalah begitu. Maka penting, karena sehelai rambut seorang perempuan itu dilihat bukan mahramnya dosa. Berarti pengen ngerti wong dosa mau itu sehingga berjilbab
sebab itu yo rambut piro ya itu sing nonton wong piro tur ping piro. Jadi begitu. Maka itu yang pertama. Yang kedua ya bahwa anak yang dipungut itu tadi nanti akhirnya ketika kedepannya satu dia bukan mahram ya, yang kedua dia tidak berhak mendapatkan warisan ya. Namun boleh dia mendapatkan hibah, namun hibah itu tidak boleh lebih dari sepertiganya. Yang berikutnya bapak angkatnya itu nanti ketika nikah dia tidak boleh menjadi walinya. Walinya siapa? Wali hakim ya. Berikutnya lagi anak tadi tidak boleh disertifikatkan, kan banyak anak sertifikatkan bahwa dia ini anak dia, memindahkan asal besar-besar. Tetapi baik buat ternyata boleh ini dengan catatan-catatan. Itu salah satu apa namanya fenomena di tengah-tengah kita itu kadang-kadang ya terus muka anak pokoknya dianggap anak dulu. Nah dianggap anak dulu kabeh dianggap berbuka itu nanti. Pak Wandi saya anggap bapak saya, dan anggapan saya akhirnya saya pengen mendapatkan warisannya kan tidak bisa. Tapi mau dianggap sampai berdoa supir dan dianggap bapak yang mumpet itu nanti. Itu pengantar. Maka monggo kita perlu berhati-hati. Jadi sekali lagi apa namanya tentang mahram ini hati-hati. Nenek kita sholat, ya sholat itu laki-laki dengan laki-laki tidak ada mahram, jadi tidak ada jarak. Social distancing itu ya makro ini neng dice. Saya kadang-kadang itu sedih gitu. Neng masjid, pengumuman bersuhu. Apa ada air putih yang lebih suci daripada hand sanitizer? Hand sanitizer itu dibuat dari alkohol. Alkohol itu adalah dia barang yang haram karena dia barang najis ya. Nah maka nek dengan pakai tidak apa-apa nek itu mau masjid. Sekarang kita menggunakan air wudhu yang mengalir yang suci ya, berarti kan selesai sebenarnya, tidak ada masalah gitu ya. Kemudian apa namanya saya perlu hand sanitizer apa namanya social distancing itu ya bukan mahram itu. Nek laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, selama di wilayah itu tidak ada kejadian yang di sana apa namanya menyebabkan wilayah itu jadi merah, tidak ada alasan untuk itu. Ini ketika kampung itu ada 1, 2, 3 yang betul-betul positif ya kena itu ya mungkin baru kita menentukan itu. Ini yang enggak ya ini perlu dikaji ulang. Ini masjid dekat tempat saya, itu masjid saya ada masjid ya, itu sejak awal sampai hari ini tidak pernah merendahkan sholat, tidak pernah merendahkan sholat. Maka monggo nanti jadi kajian. Ketika sekali lagi ketika pilihan kan merah, kuning, hijau, gitu ya. Baru pada 5 menit. Nanti sikapnya berbeda-beda. Ketika hijau maknanya tidak ada yang teridentifikasi dan tidak ada kasus apa-apa, seperti biasa. Corona itu jadi tidak lebih sangat dari dengan SARS asli ya. SARS itu SARSnya. Ya, cuman karena di media lah, belum ente-entean kawal dengan ya Allah. Nah wilayah kuning ya mungkin perlu perhatian. Seroto batuk, rasanya mesin, apa? Ya, kena kata masjid, masker apa? Tapi kalau wilayah hijau, wilayah apa lah. Ini pikir nanti berbeda lagi. Dengan perkembangan waktu nanti ketika ada masalah baru nanti ada perubahan. Jadi umat Islam itu ketika urusan fikih itu siap berubah. Ini masalah akidah tidak akan berubah selamanya karena akidah kita jelas. Urusan fikih bisa berubah. Begitu. Allah. Oke, selanjutnya kesempatan pagi ini kita lanjut pembahasan kedua ya, dari pasal kedua kita masuk di poin yang kedua juga. Poin yang pertama kemarin adalah makna syahadatain. Syahadatain itu apa? Nah kita kesempatan pagi ini itu masuk di pembahasan yang kedua, arkanus syahadatain, rukun syahadat.
Sudah saya sampaikan kemarin bahwa rukun Islam yang 5 itu sama. Ya, di sana ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya, ada konsekuensinya. Ya, kalau rukun sholat, rukun itu loh. Lalu, ya, rohnya loh. Rukun itu apa? Nah, seringkali satu kalau istilah ini tidak dipahami, berikutnya tuh bingung. Jadi ada dibedakan, satu itu rukun apa, dua syaratnya apa, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting nawaqidul batal. Ya, rukun, ya kalau arkan itu jamak dari rukun, itu bahasa Arab. Ya, rukun itu kalau dalam bahasa kita adalah urutan. Maka pengen jadi seorang muslim yang baik, pertama kali ya rukunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tahapan berikutnya ya dia harus sholat. Berikutnya ketika dia di bulan Ramadan dia melaksanakan siam Ramadan. Ketika dia kaya maka dia harus melaksanakan zakat. Ya, berikutnya ketika kaya masih cukup haji. Itu rukun. Nggak boleh saya masuk Islam dari belakang haji sih, nggak bisa. Itu harus syahadat dulu. Sebagaimana sholat kita itu urutannya. Sholat itu apa sih? As-sholatu wa doa. Sholat aslinya artinya sama bahasa dia doa. Ini apa sih doa udah disebut sholat? Nah, sholat itu adalah urutannya. Rukun pertama kali adalah niat. Sholat pertama kali pertama kali itu niat dulu. Bahkan niat itu nisful amal. Niat itu adalah setengah daripada amal. Maka nanti kalau dalam beberapa nanti ada pembahasan talafatul niat, sampai niat yang melafalkan itu diantaranya apa? Karena itu setengah daripada amal. Diniatkan enggak, diniatkan semua diniatkan, dan niatnya semuanya sepakat ada dalam hati. Namun dilafalkan atau tidak itu berbeda. Maka pertama kali niat, setelah niat adalah takbir, setelah takbir apa sampai ditutup salam. Itu namanya rukun. Urut kalau ada sholat, gak mau selesai sholat salam sih, gak niat apa? Gak bisa. Zakat pun juga demikian, haji pun juga demikian, saum juga demikian. Saum bisa. Rukun pertama kali apa? Ya niatnya. Tapi niat apakah harus dilafalkan? Betulnya nanti. Dan kan ketika dilafalkan kapan? Dilafalkannya. Ya, ketika nanti dia meniatkan kapan dia mulai menancapkan niat itu, karena dibedakan antara yaqdo, azam, niat. Yaqdo sadar. Sesuk poso. Itu namanya azam. Kemudian kalau azam ada keinginan kuat untuk melaksanakannya, itu namanya azam. Berarti bulan Jokowi wangi, sesuk ini sotangi, kemudian bisa melaksanakan sahur azam. Nah, ketika mau memulai ya itulah niat. Karena niat itu adalah nempel amal. Jadi tadi sholat subuh niatnya pokoknya yang masjid. Nah, seharusnya masjid. Mau ke pemahawa itu misal pagi dilapatkan, bisa dong dilapatkan musolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Pokoknya ya iso. Maka dari makmum ada biar misal kita gitu nih, ini seorang muslim saya subuh ini tangis sih. Biar sholat subuh. Jadi sadar, nek sadar nek cek bareng masuk sholat subuh. Nek cek bareng itu nanti sholat di jenenge lindur. Sadar sih. Kemudian di sana ada azan mengambil air wudhu menggunakan baju yang terbaik, menggunakan minyak wangi, itu azan. Berangkat ke masjid nih, sojo telat nih, sosok pikir ngarep dulu, mosok kaki, posok pun dengan malu, nggak boleh itu. Haram mempersilahkan kebaikan untuk orang lain, tidak boleh. Isar di dalam urusan ibadah tidak boleh. Kudunya itu bahkan kalau boleh bertaruh itu sok karena itu turoyokan. Bisa jenengan kita jangan apa kalau 1.000
dan pilih 1.000 rokok yang buri. Bilang buri itu 1.000 orang yang sebenarnya enggak. Jadi begitu. Maka kembali niat itu nempel amal dia. Ya ketika berdiri dengan tegak, kemudian apa namanya dia mau sambil mengangkat tangannya mengangkat lisannya mengucapkan itu jadi niat ini nempel amal. Mulai yang mengucapkan kata nawaitu shomatul afadhi fardhi syahri Ramadan hari sanadilillahi ta'ala perlu diskusi lagi. Nah mulai aku cek minggu cek nonton TV sosok nekatnya surah Allah tapi enggak harus baru cek turu sosok sing dibujuk cek jimat barang. Nah niat itu nempel nanti itu. Nah sama ya, maka sekali lagi rukun Islam yang lain itu sama. Ada rukunnya, ada pembatalannya, ada syaratnya. Ya pagi ini kita bahas rukunnya. Arkanul la ilaha illallah ruknan guna an-nafyu wal isbat. Kalau yang membawa buku ya. Saya kalau buku ada yang masih pinter biasanya. Halaman 75. Kalau yang membawa kitab aslinya halamannya 47. Arkanul la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah itu rukunnya ada dua. Rukunnya ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, menghilangkan. Yang kedua al-isbat. Yang kedua adalah menetapkan. Penjelasannya bahwa rukun yang pertama an-nafyu yaitu dihilangkan. Saya tanya dulu untuk ilustrasi biar lebih mudah. Ketika jenengan haus, jenengan kelak ngorong ketika jenengan ngorong ketika jenengan haus, yang pertama kali dengan cari apa? Air. Berarti jangan naik langsung yang sumur. Apa boleh padasan? Ya, berarti kan ya ngolak dia langsung paling yang kali dan kalau semuanya kok bisa enggak. Maka ketika kita haus, pertama kali yang kita cari adalah gelas. Setelah mendapatkan gelas yang dengan lama ya desain kayak saya enggak, gelas itu dipastikan bersih. Jadi untuk gelas di mana ngisor meja, mana ngisor dingklik apa kan begitu. Ketika semalam gelas ini tertutup atau enggak? Karena ketika gelas itu lumat, Rasul merintahkan ya jangan lupa kenapa tadi malam dikencingin jin ora, neka dicuci wajah ora, coro ora kan begitu. Jadi ketika kita haus, pertama kali yang kita cari itu adalah gelas dan pastikan gelas itu bersih. Cementel turut mengkurap. Nah, setelah kita yakin, sosok yang bisa mengkurap aja diambil, ambil seorang, mampu orang begitu, yakinkan enggak lah, baru diisi dengan sesuatu ya betul-betul yang kita inginkan. Ya, nah esok-esok dengan ternyata makhluk ini, nah, entah. Enggak tahu bentek apa kayak satu udah ya. Kalau bentek lah ya. Jadi kalau ngaji ini sore-sore ini dinas kalau makhluk macam ni aja nih. Makhluknya kayak tanian dia. Ini saya tidak pernah minum teh. Saya alkohol. Kita lanjut. Jadi setelah kita mendapatkan wadah yang kita yakin itu bersih, maka kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat yang kita inginkan. Pinter-pinter. Nah, ketika mantu saya jadi ngomong, saya pulang dari subuh untuk ngomong sudah siap kopi radi. Nah, jadi ngomong. Ya, nah ketika anda dengar ngomong ya, kalau harus mengukur lah. Gelas ini kalau waktu awal enaknya ya setelah mendapatkan gelas yang dia yakin bersih tadi ya
bawa yang bermanfaat. Setelah itu sudah selesai. Nah, sama ketika rukun syahadat itu pertama kali yang dilakukan itu apa? Anafyu. Gelas tadi yakini dia bersih, dia tak berubah. Jadi rukun ula yang pertama la ilaha, kalimatnya kan la ilaha illallah. Rukun pertama itu adalah la ilaha. Itu anak yang menghilangkan. Yubtal asyirku yajma'u anwa'ihi wa yujabu al-kufru bi kulli ma ya'budu min dunillahi. Yubtal menghilangkan, membatalkan, karena sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang bermasalah harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus sadar apa yang dia ucapkan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuwi beda kondisine. Nek wong Indonesia muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tepanggone diwedangi, diingoni, mulai diberkati, jadi amroki. Itu nek Indonesia. Banyak tempat. Nah, ketika di zaman Rasul, sahabat Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan yang lainnya itu mengucapkan la ilaha illallah, itu disiksa ente-entean. Ki padha kalimatnya, ning kok hasilnya beda. Masalahnya apa? Sebab orang Arab itu padha mudenge, nek padha gak mudenge masalah itu. Nanti kita bahas, nanti ketika kita bahas Arab itu nanti lebih indah lagi. Nah, maka yang dihilangkan apa? Anaf itu ada 4. Yang dihilangkan ketika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah kalimat syahidah asyhadu kemarin, 4 hal itu harus dihilangkan. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah al-alihah, 2 al-andad, 3 al-arbab, 4 at-tawal. Ini harus dihilangkan dari pikiran dan hati kita. Nah, maksudnya apa? 4 hal itu. Jadi sing ngerti gelasnya awake dhewe sing diombe, kuwi nek apa paling tidak. Nek jenengan itu gelas pokoknya jenengan langsung kayak wedang panas langsung diombe, yo nek gak diombe coro. Maka siapa yang di sana dia bersyahadat namun masih melaksanakan kesyirikan, masih melaksanakan nifaq, melaksanakan kufur, itu podo ginas kalau nek gak STMJ ning kecemplungan roh kecil ora ada. Nek orang ya saya kurang kok sangat nggih, kuwi kecemplungan telek cecak. Diudak Pak. Oh, dinas diudak aman, ternyata jero menek telek cecak kuwi tambahkan tel. Maka kembali, bersihkan yang dibersihkan, yang mengotori hati, pikiran kita itu ada 4. Apa itu yang pertama? Pertama adalah al-alihah. Al-alihah itu apa? Al-alihah itu bentuk jamak daripada ilah. Ilah itu apa? Ilah itu adalah al-ma'bud yang diibadahi yang diibadahi seorang itu. Bahasa lain, segala sesuatu yang dia ini mampu mendatangkan manfaat dan madhar itu ilah. Jadi segala sesuatu yang diyakini mampu mendatangkan manfaat maupun bisa menolak madhar itu ilah. Maka sebagai seorang muslim itu harus menolak segalanya yang mampu mendatangkan manfaat dan madhar itu cuma Allah. Sumpah belum misalnya caci kecil dikalungi itu gelat pering-pering, nanti kalau pering-pering kan apa wajib dikualungi tolak ya. Nanti hal-hal yang dia ini mampu mendatangkan manfaat dan madhar banyak sekali. Ya dalam ini saya nek arep panen iku tempe jualane sawah menten apa jadi tancapnya itu biasanya lebih nek nurut SOP itu domweh nek kata domweh dompreng oke enten takir isinya takir itu no dok terus jelas apa
Gini apa be? Iya. Bu SOP kok orang ngomong. Lah terus yang dukun hitam tuh ngomong grepek. Makanya menjelang panen itu pasar tuh grepeknya lalu siramu. Mengapa itu? Oh papa yang jelek-jelekan nih. Nek gak percaya membuka neng kita mujaroba. Nek gak ada mau gandul nopo baru ini coba Quran lainnya. Nek sama kurang gaya buka kaya mau Quran atau dibuka mas. Sebenarnya mau mantu nanti pokoknya kesyirikan keyakinan yang lain yang mampu datangkan dan manfaat dan malurat itu banyak di 3M. Metu, mantu, mati. Metu, lahir, hari-hari, tiga penyebab. Nah, itu satu. Pola, itu dilapai. Doko pipi lama itu SOP-nya nek apa namanya baginya laki-laki pipi lawang sisih tengen, nek wedok pipi lawang sisih kiwa. Akal mbak dukun. Bahasa itu dukun itu dua, satunya dukun putih, satunya dukun hitam. Si jinumai kebak keramat, si jinumai singosaren, dua nama yang sama. Kebak keramat itu bahasa Indonesia kan full magic. Berarti kebak gon ini yang begitu. Engkau ketika apa namanya area kopi pilawan sisi kanan atau kiri, kemudian nanti kopi lampu atau bentar-bentar, jadi mau sentir, ya, nekat templok. Nanti di sini enek jelekap loh, itu kudu niki enek buku, enek petelot, enek pengilon. SOP-nya begitu. Ada keyakinan. Ya. Kemudian bayi itu ketika lahir, kemudian nanti dikalungi. Kalau ini kui ya, mau ada keyakinannya. Kemudian nanti di hari pertama kelahirannya berokoan. Nanti bukan sepasang dan seterusnya banyak sekali hal-hal yang di sana memang apa namanya ada kaitannya. Betul. Nanti orang itu ketika masih punya keyakinan selain Allah mampu mendatangkan manfaat dan madarat, itu lalu sekitar Solo Jogja nyalani mantu Rasulullah itu. Kenapa? Gusti aku sudah mantu rawu. Ketika mantu ditekoi juga sih, anu saya nonton nopo, kita nonton nopo, sepanjang kabeh, kemudian ini rebupai karo sepuluh ribuan kita rata keluar. Nanti begitu, kamu kebelakan baik, kamu kebelakan baik itu nopo. Dan selanjutnya itu pertama kali kita ijul orang, nanti ngambil ilmu dan macam-macam itu. Kiwaki apa yang kiri orang itu nanti begitu. Kemudian ketika hari hanya ya saat pempejuan ada orang nanti biasanya terakhir ya. Kemudian ketika di depan pintunya itu enek janur. Kemudian nanti ada lagi apa namanya jejeran itu masih menurut SOP itu telur jejeran itu. Jejeran Arab dewe gedang tak jenek tuntute. Sing tengah itu nanti gedang rotok matang setengah tak. Nanti sing cedak manten itu matang banget. Gitu. Oke, apa mau? Begitu. Ini saya tanyakan, ternyata keyakinannya beda. Sang manten tadi itu biar tidak diganggu makhluk di sekitarnya bahasa amijin di lapangan. Arab ini napa loro saya dulu memang loro kan apa sih? Gendeng perak gendeng loro sijinya lho mujin ramane biar dijadikan makhluk sekitarnya maka keidulan nanti jenenge jejeran Arab dewi gedang tanya tuntute gedangnya iso misalnya rojo enak bisa enak wah sama saya nanti di ruang tengah nanti gedang itu setengah matang setengah mentah tidak mateng, di sana ada jejerannya gedang itu matang, ditambah lagi nanti ada kembar mayat, tambah satu lagi nanti, apa saya dua aja ini, kisah kaya. Orang budaya sesuatu yang digandulkan, salah satunya budaya pisang. Punya kamu gaya
juga ada. Saya yang penuh itu di tali itu apa namanya? Kayak terbuang dari pari anak berdong apa, itu nak kuabutan malah semprong. Kayunya sendiri nanti dia dilapisi apa kain warnanya merah putih, gitu. Jangan dikira itu cuma sekedar begitu saja. Itu ada sesuatunya. Tanda ketika itu memang ada sesuatunya itu memang nek gak nganggo kuwi piye ora iso kudu nganggo kuwi. Nah, ini mesti ada apa-apa itu. Gua mati ngono. Nggih. Mati iki nganggo kembangnya dirunce. Itu ada maknanya. Di Hindu nanti lebih lengkap lagi nanti penjelasannya. Kemudian ketika apa namanya karena ngutusi mayit banyak tinggi nopo kok benrok konrok ben nopo ketika nanti mayitnya itu diangkat dokter gugusan dan selanjutnya jadi segala sesuatu yang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan madarat itu namanya ilah. Dan orang Islam ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu harus punya keyakinan bahwa tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat maka itu cuma Allah. Nanti ada lagi jimat. Jimat itu apa? Jimat. Wujudnya apa? Macam-macam. Dulu saya ikut orang betul mie bakso mie ayam bakso di depan SMA Sabang Wongso. Mas, ini nggak malam Selasa masih sepi. Karena Selasa itu kan Selasa Wongso. Nah, ketika saya jujuli, tinggal ada duit itu banyak beneran ciri opo. Itu apa mas? Urusan opo. Yang penting koyo lain kok wis pokoke ora koyo mbak nek terjadi serana rumangsa. Ya, saya kan langsung penasaran nek kok ora disaluki cah saiki. Cah sik pokoke men. Ngayas ngene cah saiki ora. Apa mulai sore wong salam bolong. Terus kok mulai saya menunggu buka. Ini waktu kok ratus tahun buka susah. Isinya itu merico siji. Atas para sajuk ya kan langsung ini kan juga tapi memang ada efeknya baru itu tidak hati laris curiga terus orang amati ramus kok biasa malam orang biasa dibuka dulu sehingga ini kok gak apa biasa saya berada duit ya tak buka mau yang buntelan bener-bener duit wah mesti mari laris kuwi mulai duit kok jual itu selalu disosok orang pasang jadi memang jadi lah duduk ini baik gak lambaran bahasanya betul lambaran itu betul apa itu lambaran orang kekaben nanti gak sosokan tapi lambaran adalah tanda sing makin penglaris ini yang jadi masalah. Inilah yang namanya al-alihah. Hatinya tergantung terpaut nek nganggo iki ora laris. Sosok juti sakit, sosok juti terus, sosok macam-macam. Enek kul buntut, enek prem, perut. Ya Allah, ada aja yang berlaku alahiyah. Maka sekali lagi seorang muslim itu hatinya digantungkan kepada Allah bahwa tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat di sini tidak terus Bapak langsung gue taken gue Pak tali cahaya aku juga itu terus angin kok cahaya kok nang ini ketemu pirang perkara dan saat itu saya belum apa-apa ngaji ya sampai tangan ini jadi maksudnya fungsinya iya kaku sopo senalnya jadi begitu walaupun suatu saat ada syariat dia terus pulang bapak saya ada aku yang mikir berarti itu ada yang sholat ini udah nangan Pak Adam ternyata maksud saya ngaji
Oh, nek itu cerita itu. Kenapa? Mikir. Ketika dalam perasaan takut rotok merinding, itu kan bikin. Kalau tidak ada boleh ternyata. Jadi yang jangan lewat kuburan itu, mak merinding atau tidak? Rotok-rotok. Nek lewat santri masjid mesti orang. Nek sampai lewat kuburan merinding mesti begitu. Itu biasa, normal insannya. Nek mak merinding kok ditutup nih, langsung mikir mau. Nek gak mikir ada. Boleh. Ini akan coba terbantar gitu. Karena ada bantar-bantar ini berayam tuh. Soal bantar ya ada. Maka boleh saya. Kata dia. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini pertanyaan. Mengetahui itu berbeda tempat. Yang pertama. Al-alihah. Yang kedua itu al-arbab. Al-arbab itu dari kata roh. Roh itu apa? Roh itu adalah segala sesuatu yang diagungkan. Maka kalau ada segala sesuatu yang diagungkan, diikuti dan diibadahi, diikuti, ditaati, maka dia disebut roh. Nah, wujudnya itu bisa ada kebiasaan masyarakat, bisa manusia, bisa hukum. Jadi roh itu dalam bahasa kita, roh itu adalah dalam bahasa Quran nanti apa namanya? Siapa saja yang berfatwa, yang berpendapat, yang pendapatnya itu bertentangan dengan syariat, diikuti dia roh. Siapa yang berfatwa itu nanti ada wilayahnya tersendiri. Ada orang-orang yang tidak boleh berfatwa. Berfatwa itu dalam bahasa kita adalah berpendapat. Orang yang mau berpendapat itu ada syarat-syaratnya. Dan itu pun ketika fatwanya tadi berseteru dengan syariat, maka tidak boleh diikuti. Dulu masa SMP saya ngomong, ya, ngenger di daerah Pelekonan, mantri kesehatan. Ini orang sekampung itu naik balik itu orang lagi kan. Saya balik itu masih cocok jenenge Balaman. Mana dia? Bok pinter kalau mau balik itu tetap bodoh. Mana dia? Kenapa? Balik pinter itu nanti ada acaranya dan seterusnya. Jadi yang benernya seseorang beneran gitu. Jadi ada kebiasaan masyarakat yang di sana itu kok bertentangan, itu nanti nggak boleh diikuti aslinya. Lah setokoh nanti siapa? Itu jadi perbincangan. Ketika tokohnya ini mengatakan A padahal A ini tidak sesuai dengan syariat, maka dia jadi roh. Kalau mengikuti dia, maka hati-hati. Seseorang itu bisa diambil perkataannya dan bisa diambil, dibuang perkataannya, kecuali perkataan Rasul. Lebih-lebih jelas-jelas orang benar begitu. Namanya sampai yang makhluk orang Islam kita yuk berbincangkan. Insyaallah untuk yang kedua ini nanti ada ayatnya, insya nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Insyaallah kalau masih diberi kesempatan ketemu, karena orang itu sosok yang mati. Sosok yang mati itu saya ini rumahnya pengajian. Nih sosok yang mati itu saya ini jadi mengaji. Oh, kita ini semuanya kan camat calon mayat, belum dipersiapkan untuk menjelang. Jika kesempatan hari ini ada yang dibincangkan, ada yang dipertanyakan, bisa saya jawab, tidak bisa saya percaya. Sholat Jumat itu saged dipun jamak muat. Pertanyaan, bolehkah sholat Jumat itu di jamak? Pertanyaan ini juga dua. Ada sholat jamaah, ada sholat qashar. Sholat jamaah itu adalah dua jamaah itu maksudnya mengumpulkan. Sholat jamaah maksudnya adalah sholat yang mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Jamaah nanti bisa jamaah takbir, bisa jamaah takdim. Jamaah takdim waktu asar sama zuhur dilaksanakan di awal waktu zuhur, itu namanya jamaah takdim. Namun ketika dilakukan di awal waktu asar namanya jamaah takbir. Dan yang lebih penting, jamaah ini yang penting jamaah qashar itu ilahnya, penyebabnya. Kok tidak dijamaah barang ini ngopo? Ilah atau penyebab daripada sholat jamaah itu masakoh, berat, terkosong, rukuk, sumpah. Maka siapa yang mendapati
dalam perjalanan hidupnya kok sumpah lupa begitu, boleh dia menjamak sholatnya. Seperti orang yang melaksanakan safar namun safarnya tidak masalah, ini Solo misalnya Kurono kita hanya tidak boleh dijamak 4 rakaat dulu dan 4 rakaat asar. Atau ketika maghrib di sholat maghrib, ternyata kamu udah terus ngantes kamu sholat maghrib, maka boleh berdiri lagi yang melaksanakan dikomati, kemudian melaksanakan sholat isya, namanya jamak karena hujan, jamak motor itu jamak. Ya, nengok rupa begitu akhirnya boleh dijamak. Nenek mau ngomong tamu digawe, wae sholat di jamak, saya tidak boleh. Yang kedua, qasar. Kalau qasar itu milahnya penyebabnya itu adalah safar yang masafah, safar yang berjarak jumhur ulama sekitar 80 km. Siapa yang melaksanakan safar jaraknya sekitar itu, maka dia diperintahkan untuk meringkas sholatnya. Lah, meringkas sholatnya ini, qasar ini berlaku bagi musafir. Dan musafir itu tidak ada sholat Jumat bagi dia. Musafir yang masalah bagi tidak ada sholat Jumat begitu. Sholatnya qasar, sholatnya dulu jamak qasar 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Namun apabila dia melaksanakan ikut Jumatan di satu masjid, boleh tidak? Boleh. Namun dia jumhur ulama tidak membolehkan untuk melaksanakan jamak qasar. Nah dia Jumatan, dia gandengannya ikut sholat asar nih. Namun ketika dia tidak Jumatan, maka 2 rakaat duhur dan 2 rakaat asar. Itu pun nanti mau pembahasan panjang itu nanti. Misal saya di Jakarta kan bilang, oh benar pokoknya Jakarta. Maka selama dia di Jakarta karena tidak meniatkan untuk apa mungkin di sana, selama itu dia safar. Karena tidak meniatkan. Namun kalau meniatkan di Jakarta, berarti dia seminggu 3 harinya dia musafir, sisanya itu mungkin. Kalau mungkin dia gandengan dia Jumatan, dia sholat jamaah dan seterusnya. Namun kalau musafir, maka dia nanti sholatnya adalah qasar. Apa dia? Cukup. Mudah-mudahan dia puas. Nah, puas berarti pengajarnya. Namun ketika belum puas, berarti nanti akan kita buka kajian-kajian berikutnya dan dibuka kitab-kitab yang lain. Benar dari Allah, orang yang mohon maaf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan arahannya. Kita akan dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum